Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Hakim dengan NIM 2510410029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan selama 6 kali pertemuan pada mata kuliah pengembangan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan SD. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama yaitu pada pertemuan pertama itu membahas mengenai hakikat dan literasi kewarganegaraan. Pada pertemuan pertama ini kita membahas mengenai hakikat PPKN. Nah, pemahaman ini itu sangat krusial atau penting karena mendasari seluruh proses pembelajaran. Terdapat 3 hakikat utama dari PPKN. Yang pertama itu PPKN sebagai proses. Dalam konteks ini, PPKN itu dipandang sebagai sebuah wahana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Peserta didik itu dilatih untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas berbagai problematika kewarganegaraan yang ada di masyarakat. Yang kedua, PPKN sebagai produk ilmiah. Sebagai produk ilmiah, PPKN merupakan hasil dari proses berpikir ilmiah yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, konsep, teori, nilai-nilai Pancasila, norma, serta moral yang terinternalisasi dan menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga, PPKN sebagai sikap ilmiah. Pembelajaran PPKN harus menumbuhkan sikap-sikap ilmiah pada diri peserta didik. Di antaranya adalah sikap objektif, jujur, rasa ingin tahu yang tinggi atau inquiry, serta keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda. Nah, selain itu dibahas pula mengenai literasi PPKN atau literasi kewarganegaraan yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi kewarganegaraan secara efektif guna berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya pada pertemuan kedua itu membahas teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran PPKN di SD. Nah, beberapa teori-teori belajar yang dibahas diantaranya yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini itu menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Implikasinya dalam PPKN SD adalah melalui pembiasaan perilaku positif seperti memberikan penguatan atau reinforcement berupa apresiasi kepada siswa yang menunjukkan sikap jujur ataupun disiplin. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori ini memandang belajar itu sebagai proses internal yang melibatkan aktivitas berpikir. Dalam pembelajaran PPKN, guru itu berperan sebagai fasilitator yang merangsang proses berpikir siswa melalui diskusi, analisis studi kasus, atau pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Menurut teori ini, pengetahuan itu dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi sosial. Penerapannya adalah dengan melibatkan siswa secara aktif, misalnya dalam menyusun aturan kelas secara bersama-sama, sehingga mereka itu dapat memahami makna dan konsekuensi dari sebuah norma atau aturan yang telah disusun atau disetujui secara bersama. Yang terakhir yaitu teori humanisme. Teori ini berfokus pada pengembangan potensi individu secara utuh. Pembelajaran PPKN itu hendaknya menciptakan iklim yang positif, menghargai keunikan setiap siswa, dan menyentuh aspek afektif mereka agar nilai-nilai Pancasila itu dapat dihayati secara mendalam. Nah, dalam pemahaman terhadap berbagai teori ini memungkinkan bagi pendidik atau guru untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dimilikinya. Yang selanjutnya pertemuan 3 dan 4 itu membahas mengenai model pendekatan strategi dan metode pembelajaran PPKN. Yang pertama itu ada model pembelajaran, merupakan kerangka kerja konseptual yang melandasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, beberapa model pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran PPKN di SD diantaranya yang pertama problem based learning atau PBL. Nah, pembelajaran yang diawali dari penyajian masalah otentik dari dunia nyata yang ada di sekitar siswa untuk diselidiki oleh siswa. Yang kedua project based learning atau PJBL, yaitu pembelajaran yang berpusat pada pengerjaan suatu proyek oleh siswa untuk menghasilkan sebuah produk atau karya dari pemikiran siswa. Yang ketiga ada cooperative learning, model pembelajaran yang menekankan pada kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama.
Yang selanjutnya ada pendekatan pembelajaran yang merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, pendekatan yang modern itu dianjurkan adalah pendekatan yang berpusat pada siswa atau student centered approach. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Contohnya adalah strategi pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi ajar PPKN tersebut dengan konteks nyata kehidupan sehari-hari siswa. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran merupakan cara teknis yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Nah, contoh metode yang dapat digunakan meliputi diskusi, simulasi, bermain peran atau role playing, ceramah interaktif, dan studi kasus. Nah, melalui pemilihan dan kombinasi dari keempat elemen ini secara tepat itu akan menghasilkan proses pembelajaran PPKN yang efektif dan bermakna. Selanjutnya atau yang terakhir, pada pertemuan 5 dan 6 itu membahas mengenai pengembangan perangkat pembelajaran PPKN. Nah, dalam dua pertemuan terakhir ini membahas tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang merupakan instrumen esensial atau instrumen penting bagi seorang pendidik atau guru. Nah, komponen-komponen utamanya yang pertama itu adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun yang dikenal dengan modul ajar. Nah, dokumen ini berisi fungsi sebagai pedoman atau skenario bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih terarah dan terukur. Dalam kurikulum Merdeka itu dikenal istilah modul ajar yang memberikan fleksibilitas lebih kepada pendidik. Nah, namun di dalam pendekatan deep learning itu juga dikenal dengan modul ajar, tetapi dalam pembelajarannya itu lebih bermakna dan mendalam. Yang kedua yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD tidak hanya berisi kumpulan soal, tetapi dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar yang terstruktur seperti observasi, analisis, atau penemuan konsep secara mandiri. Yang selanjutnya ada media pembelajaran, merupakan segala bentuk alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami dan menarik. Nah, media ini dapat berupa visual seperti gambar atau poster, audiovisual seperti video edukasi, maupun media interaktif berbasis teknologi. Yang selanjutnya instrumen penilaian atau asesmen. Nah, penilaian dalam pembelajaran modern itu mencakup tiga ranah secara komprehensif. Yang pertama ranah sikap atau afektif yang dilakukan melalui teknik observasi, jurnal, atau penilaian diri. Yang kedua penilaian pengetahuan atau kognitif dapat dilakukan melalui tes tertulis, lisan, atau penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan atau psikomotorik yang diukur melalui unjuk kerja, produk, ataupun suatu proyek. Nah, persiapan perangkat pembelajaran yang matang dari pemaparan tadi itu merupakan cerminan suatu profesionalisme seorang guru dalam mengajarkan pembelajaran kepada siswa, terutama dalam pembelajaran PPKN di SD. Nah, mungkin itu saja. Kemudian dari pembahasan tadi dapat dirangkum juga bahwa pembelajaran PPKN itu adalah proses yang kompleks dan multidimensional, di mana menuntut pendidik atau guru itu untuk memiliki pemahaman konseptual yang kuat serta keterampilan pedagogis yang kreatif, dan harus selalu mengupgrade diri mengikuti perkembangan zaman. Mungkin sekian saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.